Pada materi sebelumnya telah dibahas dan dicontohkan tentang penggunaan controller dan view. Ada satu bagian lagi dalam konsep MVC yang belum lengkap rasanya jika kita tidak bahas, yaitu model. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa model ini nanti berkaitan dengan format data. Karenanya kita perlu mengambil satu contoh atau satu studi kasus bagaimana sih menerapkan fungsi model dalam pola MVC, yaitu dengan kita membuat kolom komentar atau form komentar seperti berikut ini. Jadi nanti yang akan kita buat yaitu kita masukkan nama ini dan kita klik simpan, nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, bagaimana cara buatnya? Langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat atau mendefinisikan format data yang berkaitan dengan formulir yang kita perlihatkan tadi, yaitu pada model. Nah, kita buat model baru diletakkan di dalam folder model. Nah, di sini kita buat sebuah model dengan nama komentar.php. Kemudian kita isi dengan yang paling pertama adalah namespace. Nah, perhatikan di sini penulisan kelas ya, komentar itu harus sama persis dengan nama file, baik itu huruf besar ataupun huruf kecilnya. Contoh di sini komentar dengan huruf K besar. Kemudian komentar di sini itu dia mengextend kelas dari y-base model. Nah, ini kita tulis lengkap karena di sini kita tidak menuliskan namespace di atasnya. Sebenarnya ini kita bisa saja menulis model, tetapi kita harus menuliskan lengkap use y-base model. Seperti ini, nanti kita bisa memanggil hanya model saja. Tetapi karena ini hanya dipanggil sekali saja, lebih baik kita gabung dengan di sini tanpa kita menggunakan use. Berikutnya kita mendefinisikan data yang nanti akan kita tampilkan, yaitu nama dan pesan. Berikutnya kita perlu mencantumkan rule atau aturan, di mana di sini aturannya cukup sederhana, yaitu nama dan pesan nanti itu wajib diisi oleh user. Namespace merupakan salah satu fitur PHP yang diperkenalkan sejak PHP versi 5.3. Namespace itu bisa dianalogikan sebagai direktori atau folder dari file pada aplikasi. Sebagai contoh, pada kode di atas ini, berarti file komentar.php itu terletak di app models, di mana app itu merujuk pada folder my app. Oke, kemudian langkah berikutnya itu adalah kita membuat action dengan nama action komentar. Nah, kita letakkan di dalam site controller dengan nama action komentar. Nah, setelah kita membuat action komentar, selanjutnya adalah membuat view komentar, di mana kita meletakkannya masih karena ini di dalam site controller, maka kita meletakkannya pada folder view site dengan kita membuat file baru dengan nama komentar.php. Nah, kita sudah membuat view komentar.php. Sekarang kita lihat hasilnya, yaitu bisa kita lihat, dan di sini dengan kita menggunakan model, otomatis untuk rule tadi yang kita gunakan adalah require, maka ini wajib diisi. Tentunya hasil dari ini ya, kita membuatnya dalam kita menggunakan helper active form atau kita menggunakan kelas active form, maka ini kalau kita lihat tampilan HTML-nya itu nanti akan menjadi seperti ini. Otomatis akan menghasilkan form group dan labelnya secara otomatis juga. Walaupun sebenarnya kita pun bisa menggunakan tampilan natif seperti ini, natif HTML seperti ini di dalam file komentar.php, akan tetapi tentunya akan lebih simpel jika kita menggunakan active form bawaan Y. Selanjutnya adalah kita akan menangkap komentar ini. Nah, awalnya yaitu site komentar ini, action komentar ini itu hanya menampilkan tampilan form seperti ini, tetapi di sini belum ada proses sama sekali. Nah, sekarang kita coba membuat prosesnya.
kita sudah mengetik ini. Nah, untuk perintah yapp request post itu berarti fungsinya nanti akan membaca semua nilai yang dikirimkan oleh user melalui metode post dan disimpan dalam objek model komentar. Nah, kemudian ada juga kondisi model validate. Ini merupakan perintah untuk mengevaluasi hasil inputan user yang telah disimpan pada objek model, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Validasi ini bersifat server side. Kemudian adapun perintah yapp session set flash sukses terima kasih dan yapp session set flash error maaf salah adalah mekanisme untuk menyimpan pesan sukses atau error menggunakan session yang nantinya akan ditampilkan pada view. Langkah selanjutnya adalah membuat view hasil komentar, dimana ini belum kita buat ya, nanti akan kita buat, yang mana pada view tersebut kita tambahkan perintah untuk membaca pesan sukses atau pesan error yang telah diset pada action komentar ini. Oke, kita buat sebuah file view baru dengan nama hasil komentar. Nah, selanjutnya kita tes ya, site komentar, masukkan nama. Maaf salah, ternyata kita kurang satu baris. Nah, pada baris kita tambahkan model load yapp request post. Ini untuk meload semua data inputan ke dalam model komentar. Dan pada view komentar kita ganti komentar menjadi pesan. Maka kita bisa mencoba untuk menulis komentar yang ada di sini, dan hasilnya adalah seperti ini, berhasil. Nah, pada kasus ini kita hanya menampilkan data saja, artinya komentar dari user itu tidak akan disimpan ke dalam database. Nanti akan kita bahas di bab berikutnya.